Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami tahu kami salah. Belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Masih lekat diingatan soal kasus penembakan oleh oknum TNI yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten awal Januari lalu. Baru-baru ini terjadi lagi tragedi memilukan yang menimpa 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. 3 polisi tersebut tewas tertembak dalam sebuah operasi penggerebekan judi sabung ayam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggotanya yang gugur saat bertugas. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota polisi. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta, beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. 3 polisi antara lain Kapolsek Negara Batin Ibtu Sianto dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Dari hasil autopsi diketahui ketiga korban ditembak masing-masing 1 kali di area vital hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan terdapat luka di sisi bibir kiri dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam membentuk tim investigasi gabungan. Dari lokasi kejadian, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kotkaba Sarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata yang memiliki kaliber 5,56 mm ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan itu ditegaskan langsung oleh Kapendam Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi
siapa ya, kok nggak polsek Koramil, yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit, ada uang diterima, ada, cuman siapa aja. Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa, dipastikan ini pasti kena hukuman. Pasca memberikan informasi itu, Eko Syahputra Siregar mengaku mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Merespon pernyataan dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor tersebut. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti ada aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi, pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya, serta transparan. Helmi menegaskan isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Dua oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan hasil investigasi tim gabungan. Kedua oknum TNI Kopka Basar dan Peltu Lubis resmi jadi tersangka sejak 23 Maret 2025. Penetapan tersangka keduanya dilakukan berdasarkan sejumlah bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Selain keduanya, seorang oknum anggota Brimob Polda Sumatera Selatan, Aibtu Kapri Sucipto, juga jadi tersangka. Aibtu Kapri diketahui mengenal Kopda Basar dan yang bersangkutan juga membuat video undangan untuk kegiatan sabung ayam. Aibtu Kapri sudah ditahan di Mapolda Lampung. Sebelumnya, Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal dunia. Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Jadi sudah jadi tersangka jenderal, Jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP. Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menginisiasi keluarga polisi korban penembakan judi sabung ayam untuk menyuarakan keluh kesah. Dengan berderai air mata, keluarga korban polisi yang ditembak oknum TNI mencurahkan kepedihan hatinya karena di tengah pengusutan kasus muncul tuduhan kepada para korban. Mereka mengaku kecewa karena para korban dituduh menerima imbalan dalam judi sabung ayam. Hotman Paris mengatakan tidak akan mencampuri urusan tuduhan penerimaan imbalan oleh para korban dalam kasus ini.
Namun Hotman akan terus membantu menyuarakan keluhan keluarga korban agar kasus ini cepat diusut tuntas. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuarkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah. Bukannya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya? Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar menjelaskan kronologis penembakan terhadap 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Berikut ini cuplikan dialognya bersama Camar Haendah. Munisi kelongsong yang ditemukan di TKP ya, itu 3 jenis, maksudnya dengan ukuran yang berbeda-beda, 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Dan berikutnya untuk senjata yang diduga digunakan oleh oknum telah ditemukan, yang mana senjata yang ditemukan tersebut laras panjang dengan ukuran 5,56 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu. Ya, Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan industri produksi senjata, terus pemusnahan
senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023, baik tahun-tahun sebelumnya. Artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Oke. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, baik. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar. Jika saya hanya bertanya saja, bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman? Ya, bagikan Texas. Jadi saya hanya mengutip gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa mari konstruksi berpikir, landasan berpikir kita agar terangnya kasus yang terjadi saat ini, kita harus menggarisbawahi bahwa mari tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ini landasan yang harus kita pegang dulu nih. Tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ya. Sehingga saya ingin menjelaskan kegiatan sabung ayam ini sesuai dengan hasil konferensi pers juga sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun. Ya. Hubungan antara pelaku yang dalam hal ini diduga itu adalah jabatan di Koramil, sementara teman-teman dari kepolisian di wilayah tugas yang sama. Sepanjang ini, sejauh ini adalah mitra sebenarnya. Jadi antara Koramil, Polsek ini mitra, artinya berkomunikasi, bekerja sama, saling support, memberi atensi. Nah, dengan jangka waktu yang 1 tahun, seyogyanya logika berpikir, pasti ya ada yang sama-sama diketahui terjadi, ada pelaku-pelaku lainnya, bisa juga tidak. Tapi dengan beberapa temuan kelongsong munisi yang 3 jenis, itu sangat ada peluang penyelidikan lebih lanjut terhadap senjata apa lagi ini selain 5,56 kalibernya. Oke, baik Pak Eko, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci kepada kami dari hasil pemeriksaan terakhir apa sebetulnya yang dilakukan oleh 2 oknum TNI tersebut di lokasi sabung ayam tersebut? Oke, jadi di lokasi sabung ayam ini peserta ini unik sebenarnya, banyak, dan pesertanya juga dari luar daerah, artinya tidak hanya dari Lampung. Pengakuan dari hasil konversi juga ada yang mungkin dari Palembang, ada yang bahkan ada yang dari Serang, Banten. Jadi diketahui dari mana? Dari kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan di TKP. Pelaku dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya bisa menjadi koordinatornya. Ya, deretan kasus penembakan yang melibatkan aparat menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh aparat. Inside Story akan kembali usai jeda.